All right, listen to me. You will have 5, maybe 10 seconds. Remember, concentrate. Good luck. Cerita akan berfokus pada seorang pria paruh baya yang merupakan mantan pasukan intelijen khusus bernama Brian Miles. Brian sendiri saat ini hanya hidup seorang diri sejak bercerai dengan sang istri yang membawa putri mereka. Saat itu Brian tengah mendatangi sebuah toko elektronik untuk membeli sebuah hadiah yang akan diberikan pada putrinya yang sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-17. Brian pun tiba di acara tersebut dan bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Lenore. Namun terlihat sang mantan yang tidak mengharapkan kehadirannya. Tak lama kemudian putri mereka yang bernama Kim mendatanginya. Di sini terlihat kalau Brian merupakan sosok ayah yang amat sangat menyayangi anaknya. Namun ia kembali dibuat kecewa saat suami baru Lenore yang merupakan orang yang sangat kaya tiba dengan membawa hadiah seekor kuda yang membuat Kim terlihat lebih senang dengan hadiah tersebut. Tetapi sebagai ayah yang baik, hal itu tidak menjadi masalah baginya selama putrinya merasa bahagia bersama mereka. Malam harinya, datanglah beberapa orang sahabat Brian yang sangat peduli padanya, di mana mereka bertujuan untuk merayakan ulang tahun putri Brian di rumahnya. Sebelum pulang, salah satu teman Brian yang bernama Sam menawarkannya sebuah pekerjaan untuk mengawal seorang penyanyi terkenal bernama Sarah yang akan mengadakan sebuah konser esok hari. Brian yang telah pensiun dan sedang tidak memiliki kegiatan langsung menerima tawaran tersebut. Malam selanjutnya Brian terlihat memulai pekerjaannya. Di sini Sam memberikan instruksi agar Brian mengawal Sarah sampai ke ruang artis. Di sini Brian terlihat kagum dengan suara Sarah saat melakukan tes vokal. Lalu sebelum Sarah naik panggung, Brian meminta saran atas putrinya yang juga ingin menjadi seorang penyanyi sepertinya. Sarah lalu menyarankan padanya agar putrinya mencari pekerjaan lain. Saat mereka sedang bermain kartu sambil menunggu konser selesai, Brian ditelepon oleh Kim yang mengajaknya untuk makan siang berdua esok hari. Hal itu tentu membuat Brian sangat bahagia dan teman-temannya memberi selamat atas hubungan Brian dengan anaknya yang mulai membaik. Namun setelah konser selesai, terjadi sebuah insiden di mana ketika para penggemar mulai menerobos gerbang dan mengejar idolanya. Di sini Brian berhasil menggagalkan aksi seorang pria yang mencoba menusuk Sarah. Setelah kejadian itu, Sarah meminta Brian untuk menemuinya. Di sini Sarah menjelaskan kalau menjadi seorang idola tidak seindah seperti yang orang bayangkan. Lalu Sarah menawarkan Brian untuk membawa putrinya untuk les vokal bersama pelatihnya tanpa biaya, yang hal itu ia lakukan sebagai rasa terima kasihnya karena Brian yang telah menyelamatkan nyawanya. Keesokan harinya, Brian bertemu Kim di sebuah restoran. Namun harapan untuk berduaan dengan putrinya sirna setelah melihat Lenore juga ada di sana. Ternyata alasan Kim menemui ayahnya hanya untuk meminta izin untuk berlibur ke Paris bersama temannya yang bernama Amanda. Mengetahui hal itu, Brian tentu merasa keberatan karena Kim masih berusia di bawah 18 tahun. Ditambah lagi mereka akan pergi tanpa didampingi oleh orang tua dan Kim juga belum mengenal dunia luar yang mungkin sangat berbahaya baginya. Tetapi Lenore memaksa Brian untuk menandatangani surat izin orang tua, namun Brian tetap menolaknya hingga membuat Kim kecewa dan langsung pergi meninggalkannya. Terjadilah perdebatan antara mereka, di mana Lenore lalu kembali membahas masa lalu mereka, di mana saat itu ia merasa kalau Brian terlalu mementingkan pekerjaannya hingga mengabaikan keluarganya, dan hal itu yang menyebabkan perceraian di antara mereka. Keesokan harinya, Brian menemui Kim di rumahnya setelah berubah pikiran dan telah menandatangani surat itu. Namun dengan syarat, Kim harus segera menghubunginya ketika telah tiba di sana, serta memberitahu tempat mereka tinggal di sana. Kim yang merasa senang langsung memeluk ayahnya dan segera menghubungi Amanda. Saat mengantarkan Kim ke bandara, Brian menemukan peta yang akan menjadi tujuan Kim di sana, di mana ternyata mereka akan melakukan tur keliling Eropa.
Brian pun segera menanyakan hal itu pada mantan istrinya. Di sini Lenore menjelaskan kalau mereka sengaja berbohong karena tahu kalau Brian tak akan mengizinkan hal itu. Namun Brian tak bisa menghalanginya karena Lenore mengancam akan menjauhkan Kim darinya bila menghalangi keinginan anaknya tersebut. Setelah tiba di Paris, mereka bertemu dengan seorang pria yang menawarkan untuk memfoto mereka. Pria itu bernama Peter yang lalu mengajak mereka berbagi tumpangan karena biaya taksi di sana yang cukup mahal. Setelah tiba di apartemen tempat mereka akan menginap, Peter mengajak mereka untuk datang ke sebuah pesta dan menanyakan lantai berapa tempat mereka tinggal. Tanpa mereka sadari, Peter ternyata berniat jahat dan hanya ingin mengetahui tempat di mana mereka akan menginap. Di sisi lain, Brian yang tampak cemas karena Kim belum juga mengabarinya, memutuskan untuk menelponnya. Namun Kim tak mendengar suara teleponnya karena Amanda sedang memutar musik dengan keras. Brian lalu menanyakan pada Lenore, namun Lenore justru mengatakan kalau Brian terlalu overprotective pada anaknya. Hingga saat Kim mengangkatnya dan menuju ke ruang sebelah. Namun di sini Kim melihat beberapa orang yang masuk dan melumpuhkan Amanda. Mengetahui hal itu, Brian dengan sigap merekam telepon itu dan menyuruh Kim untuk fokus dan memberi informasi tentang mereka. Kemudian Brian menyuruh Kim bersembunyi di bawah tempat tidur dan mengatakan hal yang sangat penting, yaitu mereka akan menangkapnya dan Kim hanya punya waktu sekitar 10 detik untuk memberitahukan ciri-ciri dari pelaku tersebut. Remember, concentrate. Saat tertangkap, Kim pun menyebutkan salah satu pelaku yang memiliki ciri berewokan dan tato bulan bintang di tangan kanannya. Di sini Brian mengatakan sesuatu yang sangat mengintimidasi dan membuat kita terbawa emosi, yaitu, "Aku tidak mengenalmu, aku tidak tahu yang kau inginkan. Jika kau mencari uang tebusan, aku tidak punya uang. Tapi aku memiliki keterampilan khusus, keahlian yang aku pelajari selama karirku, keahlian yang akan membuatmu bermimpi buruk. Jika kau melepaskan putriku, ini akan berakhir di sini. Tapi jika tidak, aku akan mencarimu, aku akan membunuhmu." Mendengar itu, pria itu mengatakan, "Semoga beruntung." Good luck. Setelah itu, Brian menelpon Sam untuk meminta bantuannya melacak tentang rekaman di telepon tadi. Lalu ia menuju ke rumah Lenore. Tanpa basa-basi, Brian langsung bertanya pada suami Lenore bahwa mungkin ia memiliki musuh di luar sana karena Brian ternyata sudah melacak siapa suami baru Lenore sebelum membiarkan putri kesayangannya tinggal bersama mereka. Tak lama kemudian Sam pun menelpon untuk memberi informasi yang ditemukan di mana pria itu bernama Marco yang berasal dari Albania dan tato itu merupakan identitas kelompok mereka. Kelompok itu juga melakukan bisnis perdagangan wanita di mana mereka menculik gadis-gadis muda lalu dipaksa menggunakan narkoba, kemudian dijadikan pelacur sebagai ladang uang untuk mereka. Sam juga memberitahu kalau Brian hanya memiliki waktu 96 jam sejak kejadian sebelum kehilangan Kim untuk selamanya. Tak mau membuang waktu, Brian segera berangkat menuju Paris menggunakan pesawat pribadi milik suami Lenore. Saat tiba di Paris, ia segera menerobos masuk ke apartemen tersebut dengan melewati dinding jendela gedung. Di sini Brian melakukan simulasi, memprediksi, serta membayangkan situasi saat kejadian. Kemudian ia menemukan ponsel milik Kim yang sudah hancur lalu mengambil memory card-nya. Brian pun mulai memeriksa foto-foto dari memori tersebut dan dia menemukan sebuah foto di mana terdapat Peter di pantulan kaca saat mereka berfoto di bandara. Peter sendiri terlihat sedang mencari target baru bersama seorang rekannya. Brian segera menginterogasinya
tentang keberadaan Kim, namun rekan Peter berusaha menghajar Brian. Peter yang berlari segera dikejar oleh Brian, namun ia melompat dari jembatan dan malah tewas tertabrak sebuah truk yang membuat Brian tidak mendapat informasi apapun saat itu. Setelah itu, Brian menemui seorang yang merupakan mantan rekannya saat masih bertugas dulu bernama Jen. Di sini Brian mulai bertanya tentang kelompok Albania dan menceritakan kejadian yang menimpa putrinya. Jen mengatakan kalau saat ini ia tak lagi bekerja sebagai agen intelijen, namun ia memberi sebuah informasi mengenai sebuah tempat prostitusi dan memperingatkan Brian untuk tidak berbuat onar di kotanya. Setelah Brian pergi, Jen menelpon seseorang untuk mengintainya. Tiba di tempat yang dimaksud, Brian lalu menyewa seorang penerjemah dan menyuruhnya untuk menunggu di mobil. Setelah itu ia mulai mengganggu seorang PSK dengan tujuan untuk memancing orang yang mengawasi mereka, dan Brian berhasil menempelkan sebuah mikrofon kecil di jaket pria tersebut. Out of here. If I see you again, I'll kill you. Brian pun kembali ke mobil dan mulai mendengarkan percakapan pria itu dengan rekannya dan menyuruh penerjemah tersebut untuk mengartikan setiap perkataan mereka. Hingga ia menemukan sebuah petunjuk ketika mereka menyebutkan kalau ada beberapa barang baru yang tiba di sebuah tempat konstruksi yang dijadikan tempat bisnis prostitusi. Brian segera menuju ke tempat itu dan menyamar sebagai seorang pelanggan, lalu memeriksa satu persatu bilik untuk mencari putrinya. Hingga ia menemukan jaket yang terakhir dipakai Kim, namun ternyata gadis itu bukanlah Kim, dan Brian berusaha membawanya dari tempat itu untuk mendapat informasi. Setelah berhasil kabur, Brian menyadari kalau orang suruhan Jen mengikutinya. Lalu ia berhasil mengecoh dan mengacungkan jari pada orang tersebut. Setelah berganti mobil, Brian membawa gadis itu ke hotel milik kenalannya. Lalu ia merawat gadis itu yang sedang berada dalam pengaruh narkoba yang sengaja diberikan oleh para sindikat tersebut. Tak lama kemudian Brian mendapat telepon dari Jen yang mengajaknya untuk bertemu. Namun Brian yang memantau Jen dari kejauhan mengetahui kalau Jen mencoba untuk menangkapnya. Kemudian Brian kembali ke hotel, dan saat gadis itu sadar, Brian mulai menanyakan dari mana ia mendapatkan jaket tersebut. Gadis itu lalu menceritakan kalau ia bertemu dengan seorang gadis yang baik dan memberikan jaketnya saat ia merasa kedinginan. Gadis itu lalu memberi sebuah petunjuk di mana tempat mereka disekap memiliki pintu merah di sebuah tempat bernama Paradise. Brian segera ke rumah tersebut dengan berpura-pura menjadi orang suruhan Jen yang bermaksud melakukan negosiasi ulang untuk perlindungan mereka terhadap kepolisian. Ia pun dibawa untuk bertemu beberapa orang dan melihat kalau mereka semua memiliki tato bulan bintang di tangannya. Setelah berpura-pura meminta uang keamanan, Brian lalu bertanya orang yang bernama Marco dari Tropoia. Namun ternyata mereka semua mengaku sebagai Marco dan membuat Brian bingung. Di sini Brian yang mencurigai seseorang meminta pada orang itu untuk menerjemahkan kalimat yang ia tulis dalam bahasa Albania. Good luck. Dan ternyata orang itu merupakan orang yang berbicara dengan Brian saat penculikan putrinya. Brian pun berkata kalau ia akan menemukannya lalu membantai mereka semua. Setelah semua berhasil dirobohkan,
Brian mulai memeriksa satu persatu kamar di sana, lalu menemukan Amanda yang sudah tewas karena overdosis. Karena belum juga menemukan putrinya, Brian mulai melakukan penyiksaan yang sangat brutal kepada Marco. Ia menancapkan batang besi ke paha Marco, lalu mulai menyetrupnya beberapa kali. Where's my daughter? Hingga akhirnya Marco mengatakan kalau mereka telah menjualnya karena Kim yang masih perawan punya harga yang sangat tinggi. Ia juga mengatakan kalau pemimpin mereka bernama Patrice St. Clair. Setelah mengatakan apa yang diketahuinya, Brian tetap menyetrumnya hingga mati. But it's not gonna save you. Berpindah ke Jen yang baru pulang ke rumahnya. Namun ternyata Brian sudah lebih dulu tiba menemui istrinya Jen. Setelah mengantar anaknya tidur, Jen mengambil sebuah pistol dari kamar mandi. Kemudian mereka mulai berbicara sambil makan malam. Mereka pun mulai berdebat dan istri Jen terlihat bingung dengan percakapan mereka. Brian yang mengetahui kalau Jen terlibat dalam melindungi sindikat tersebut dari kepolisian bertanya tentang keberadaan Patrice. Namun Jen tak ingin buka suara dan memaksa Brian untuk pulang sambil menodongkan pistolnya. Namun ternyata Brian sudah lebih dulu mengosongkan peluru pistol tersebut sebelum Jen pulang tadi. Hingga Brian menembak lengan istri Jen dan mengancam akan membunuhnya jika Jen tidak memberitahu lokasi Patrice. Jen yang terpojok terpaksa memberi apa yang Brian butuhkan. Kemudian Brian meminta maaf atas istri Jen dan memberi sedikit pelajaran pada temannya itu. Tiba di markas Patrice, Brian masuk dengan menyamar sebagai polisi setempat dan mulai mengikuti Patrice yang memasuki sebuah ruangan. Setelah merobohkan seorang penjaga, Brian kembali menyamar menjadi seorang pelayan dan masuk ke sebuah tempat yang merupakan tempat para wanita berkualitas untuk dilelang pada orang-orang kaya. Di sini Brian melayani seorang pria bernama Ali sebagai peserta lelang di sana, hingga muncul gadis terakhir yang disebut barang terbaik pada malam itu, dan gadis itu adalah Kim. Brian langsung menodongkan pistol pada Ali dan menyuruhnya untuk membelinya. 500,000. Setelah berhasil menjadi penawar tertinggi dan akan keluar dari ruangan itu, Brian dihantam hingga tak sadarkan diri. Saat tersadar, Brian telah diikat dengan tangan digantung di sebuah pipa. Di sini Patrice mulai bertanya tujuan Brian ada di sini, dan Brian mengatakan kalau gadis terakhir tadi merupakan putrinya. Patrice lalu menjelaskan kalau ini hanya sebuah bisnis yang unik. Patrice lalu memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Brian tanpa suara. Namun saat mereka mulai mencekiknya, Brian mendapat sebuah keberuntungan dengan rapuhnya pipa tersebut dan menghajar mereka. Patrice lalu mengatakan kalau mereka membawa Kim ke sebuah kapal di dermaga. Brian pun menghabisinya dan pergi mengejar mobil yang membawa Kim menuju dermaga. Namun mereka berhasil menaiki kapal lebih dulu, namun Brian tetap berusaha mengejarnya. Saat tiba di jembatan yang akan dilewati kapal tersebut, Brian segera berlari dan melompat dari jembatan. Ia pun membantai satu persatu orang di sana. انت روح وصل البنات.
Brian pun berhadapan dengan Ali yang ternyata juga memiliki teknik bela diri yang baik dan membuat Brian terluka. Hingga ia menemukan Kim yang disandra oleh seorang lelaki tua hidung belang, dan tanpa basa-basi, Brian langsung menembak kepalanya. Akhirnya Brian berhasil mendapatkan putrinya kembali. Saat tiba di bandara, Lenore dan suaminya sudah menunggu kedatangan mereka. I love you, Dad. Love you too. Di akhir film, Brian membawa Kim untuk berlatih vokal bersama penyanyi idolanya, yaitu Sarah.